Kita bicara soal Iya. orang berumur ya, bukan orang per orang. Orang berumur. Orang berumur tuh biasanya geometrinya udah bengkok-bengkok. Nanti Babe dibilang begitu juga ya? Iya, tapi saya masih lempeng. Pak Harto mengatakan, biar saya menjadi bemper Bapak. Nah, itu udah super smart. Jadi kudeta dari mana? Kalau Bung Karno mau bubarkan PKI, nggak ada kudeta. Nah, dia aja udah puluhan tahun nggak pernah menyebut marhaenisme. Kok sekarang disuruh anak-anak menyebut marhaenisme? Dia dulu dong sebut. Nah, dia kan kalau pidato kagak bilang hidup marhen, kayak PNI zaman dulu. Persoalannya B, apa yang mau diluruskan oleh Presiden Megawati yang katanya dia mau luruskan itu apa? Karena Pak Masinton misalnya bilang, wah ini orang harus tahu sejarah dong, karena dari tahun 65, 66, 67 ya kan, itu harus ada pelurusan. Jadi kan itu kan crucial time itu bagi Karno kan, ke 65, 66, 67. 65 pemberontakan G13 PKI, 66 itu Super Semar, 67 itu penjatuhan Bung Karno, pidato Nawaksara yang ditolak. Iya. Nah, apa yang mau diluruskan lagi? Saya juga tidak mengerti, tapi begini ya, kita bicara soal orang berumur ya, bukan orang per orang. Orang berumur. Orang berumur tuh biasanya geometrinya udah bengkok-bengkok. Nanti Babe dibilang begitu juga ya? Iya, tapi saya masih lempeng. Jadi kalau orang udah berumur, dia tuh bengkok-bengkok, bongkok, tapi ya itu mesti diluruskan. Gitu. Ini saya bicara umur. Iya. Umur ya, artinya general, tidak mengacu siapapun. Iya. Begitu, Refli. Jadi kalau cerita pelurusan sejarah A65, A67 yang sebelah mananya yang meluruskan, karena ada perlawanan dari PNI terhadap KAMI, bukan KAMI Pak Refli Harun. Bukan koalisi aksi menyelamatkan. Itu aku kami kan terbentuknya 24 Oktober 1965 terus bergerak dilawan oleh Bansuk. Bansuk itu dipimpin oleh JL Arwan. JL Arwan adalah orang Partai Nasionalis Indonesia. PNI kemudian menjadi PDI, PDI kemudian menjadi PDIP. Kalau kita bercerita nasab. Nasab ya? Iya, dia melakukan perlawanan kok. Nasabnya nggak jauh-jauh nasabnya cuma tahun 65 tahun 7 berapa? 73 ya? Tahun 99 Iya. Jadi nggak ada, saya bingung juga mau apa. Sekarang dia Bung Karno sudah tahu kepepet itu sejak awal 66 sebelum Super Semar. Ini cerita dari saudara Mahbub Junaidi kepada saya, karena Bung Karno punya tradisi pada hari-hari tertentu dia ngajak ngopi teman-teman baiknya, tidak sesuai protokol. Itu waktu harian Merdeka BM dia di Bredel. Kan banyak orang di Bredel. BM dia datang melapor kepada Bung Karno berkali-kali, melaporkan bahwa korannya di Bredel, bahwa dia minta tolong kepada Bung Karno, Anda kan presiden, supaya direhabilitasi koran Merdeka itu. Padahal Merdeka kan korannya PNI. Di Bredel. Iya, makanya. Iya, yang ada cuma kalau nggak salah Harian Angkatan Bersenjata. Kenapa di Bredel korannya PNI? Oh banyak, mulai 1 Oktober saja sudah di Bredel tuh semua. Per 1 Oktober itu setelah sudah nggak diperdagangkan. Setelah Pak Harto ya, over kekuasaan ya. Karena kan Merdeka kan PNI punya kan. Iya. Itu di Bredel. Terus Bung Karno kesel sama BM dia. Sepertinya nih orang kagak tahu bahwa Bung Karno itu udah powerless. Itu Januari 66 belum dia apa-apain. Dia sudah merasa dirinya powerless. Lalu dia bilang, dia lebih baik kamu pulang ke rumah kamu. Kamu naik ke atas genteng. Kamu berteriak, saudara-saudara, merdeka di Bredel, merdeka di Bredel. Ini kan Bung Karno. Bagaimana? Saya menurut saudara Mahbub Junaidi, Mahbub Junaidi orang yang cukup simpati dengan Bung Karno. Kan saya bersahabat dengan dia. Tapi kan orang mengatakan begini, sama seperti Pak Harto ya. Kalau dia mau bentrok dengan kekuatan baru ya, kalau Pak Harto kan reformasi, itu bisa disapu sih sebenarnya. Tentara masih dia kuasai. Kata orang bilang juga Bung Karno dengan karismanya dan lain sebagainya masih bisa sebenarnya menghadang itu. Cuman dia nggak mau aja. Gini ya, kita sekarang bicara jadi meta politik.
power itu sebelum secara rasmi berakhir itu orang itu sudah kehilangan, sudah Jadi, merasa nggak berkuasa. auranya udah hilang ya, Udah pergi. Auranya udah pergi. Udah pergi. Jadi itu aku udah nggak kuasa. Oke. Sudah merasa lah dia akan jatuh gitu. Kalau sudah meta politik ini kita bingung. Soalnya tak ada ukurannya kalau meta politik. Iya. Kan kita udah mentok pelajarinya dari political science, ya kan harus pergi ke political science. Meta political science ya. Gini Bang, tambahannya adalah ya, kan sebenarnya ketidakpuasan PDIP barangkali ya, saya membayangkan terhadap sejarah 65 itu adalah bahwa Bung Karno itu dikudeta loh ya, dengan super semar itu sebenarnya, lalu kekuasaannya diambil secara paksa tanpa tidak konstitusional, karena kita tahu kan MPR setelah PKI dibubarkan lalu dimasukkanlah kan unsur-unsur orde baru kan, termasuk tentara di MPR itu dikuasai dulu, baru kemudian dia bisa jatuhkan Bung Karno. Enggak, sebelum ke sana kita bicara dulu tentang Super Semar, Maret 1966. Bung Karno diminta membubarkan PKI. Dia nggak mau. Oleh Pak Harto. Oleh MPR, oleh publik, oleh rapat-rapat akbar. Oleh Babe. Iya, dia nggak mau. Karena nggak bisa katanya. Dia sih bahasa Jawa dia pakai, saya nggak paham ya kan, dia nggak mau. Nah, Pak Harto mengatakan biar saya menjadi bemper bapak. Nah, itulah Super Semar. Jadi di kudeta dari mana? Kalau Bung Karno mau bubarkan PKI nggak ada kudeta. Pertanyaannya kenapa Bung Karno nggak mau membubarkan PKI? Karena PKI yang merehabilitasi itu Bung Karno. PKI pada tahun 48 pemberontakan Madiun oleh Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang itu kan dibekukan kegiatannya. Jadi kalau kita lihat susunan DPRS tahun 50 itu nggak ada fraksi PKI. Kemudian tahun 52 direhabilitasi oleh Bung Karno, yaitu diundanglah ke istana Tan Lingji sebagai pimpinan. Aidit bukan. Tan Lingji disertai oleh MH Lukman, Aidit, dan Nyoto. Di situ dinyatakan legal, dan setelah itu PKI mengkonsolidasi diri menghadapi pemilu 1955. Jadi dia nggak mau, dia yang rehab kok. Atau karena dia Bung Karno termakan dengan ajarannya soal Nasakom mungkin ya. Iya, bahwa pilar-pilar kekuatan revolusioner itu ya 3 itu, nasionalis, agama, dan komunis. Ya, dia konsisten dalam soal itu sejak dia menulis pertama kali 1926 nasionalisme, Islamisme, Marxisme kan. Dia konsisten dengan itu. Itu satu, yang kedua juga empirik. Dia yang merehab PKI. Jadi antara ide dan tindakan memang sebenarnya sejalan ya. Sejalan soal itu. Kesalahan Bung Karno apa? Dalam konteks itu. Kan orang mengatakan ini diskusi ilmiah ya, Be ya. Orang mengatakan ya memang kan secara faktual PKI nomor 4 di dalam pemilu 55. Masa mau diabaikan sebagai sebuah kekuatan? Oke, yang nomor 2 aja dibubarkan gara-gara tuduhan Masyumi, gara-gara tuduhan. Yang nomor 2 ya tahun berapa dibubar? 60. Dibubarkan tahun 60 Agustus. 60, iya. 24 Agustus tahun 60. Iya, 60 ya, setelah take over dekret presiden 57. Betul. Iya, dianggap terlibat. Makanya saya heran deh, orang mau Masumi reborn kan? Ini Masumi hidupnya itu dari tahun 45 sampai 60 cuma 15 tahun. Matinya itu 60 tahun sudah mati. Enggak, begini kalau bicara Masumi reborn ya kan. Yang dilupakan adalah sebelum 17 Agustus 1960 pimpinan PSI dan Masumi dipanggil oleh Bung Karno. Kalau Anda tidak membubarkan diri, Anda dinyatakan partai terlarang. Nah, mereka membubarkan diri kok. Jadi apa yang mau diribon? Oke, orang udah bubar ya? Ya, dia tidak membuat fatwa waris. Oh, nggak buat fatwa. Nggak ada fatwa waris. Kan bisa aja reborn kan lahir kembali, dilahirkan kembali. Kan bener reborn. Ya kalau reborn itu dalam arti reinkarnasi ya. Iya. Ya itu kan bukan pahaman kita. Ya saya kan tadi katakan dia hidup 15 tahun. Matinya 60 tahun. Gimana mau masih ada semangatnya? Ya, tapi yang bergembira bahwa Masyumi itu merupakan komunitas sosiologis saja. Itu harus disyukuri. Sampai sekarang masih ada. Oh, sampai sekarang kita masih bersahabat. Dulu kan Babe Masyumi juga kan? Ya, begini gara-garanya. Gara-garanya pada zaman Pak Harto, itu karena Masyumi partai terlarang menyebut itu istilah aja kagak boleh. Oke. Lalu saya bikin mendeklar Masyumi. Itu wartawan asing juga datang. Itu pada November
1995. Iya. Kemudian karena itu diliput banyak orang, sehingga mengucapkan kata Masyumi itu jadi enak. Masyumi. Tadinya kagak boleh. Itu 95. Saya sama 95. Tapi tahun 99 kan Babe ikut. Pemilunya lewat depan mata. Nah, orang yang bikin partai kemarin sore boleh ikut, masa kita kagak? Masyumi baru kan Babe? Iya. Babe kan namanya Masyumi baru. Ada PBB. Ada Masyuminya Masyumi titik. Kita bilang Masyumi titik. Oh, Abdullah Hamahawa. Iya. Itu PPI Partai Persatuan Islam Masyumi kan? Iya. Abdullah Hamahawa. Iya. Ada 3. Iya, 3. Tapi tak ada yang sukses. Iya, nggak apa-apalah ya. Pokoknya kan kita dalam proses pembentukan komunitas sosiologi Masyumi. Babe diajak kemarin yang katanya mau ribut. Diundang. Oh, diundang. Tapi datang. Pertemuan yang kedua enggak. Yang pertama saya udah datang, saya menyatakan saya biar di luar saja. Saya tidak ikut itu. Oke, kembali yang tadi Be ya. Babe mengatakan Masyumi saja dibubarkan. Jadi kalau PKI dibubarin wajar dong. Oh iya, ada konsekuensinya. Mau rubah nggak? Kenapa-napa dibubarkan gara-gara BPS, Badan Pembina Soekarnoisme. Masa ditangisin? Sanak bukan kadang bukan kok nangis. PKI dibubarkan bagaimana? Nah, kita yang anak biologis Masyumi kagak nangis, itu konsekuensi dari berjuang. Berjuang harus ada konsekuensinya kok. Kok ini pakai minta ganti rugi? Di bisnis sampai berjuang. Masyumi kan nomor 1, nomor 2 kan? Nomor 2. Nomor 2 tapi kalau nggak salah di konstituante atau apa? Sama. Di konstituante sama kursinya. Iya. Kalau di DPR? DPR kalau nggak salah banyak PNI. Banyakan PNI ya. Iya, Di konstituante sama ya. Iya. Karena itu partai luar Jawa kan? Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jawa Barat, DKI, Sumatera. Jawa Barat, DKI, Banten menang. Oke. Yang kalah Jawa Tengah, Jawa Timur. Oke. Memang Jawa Tengah, Jawa Timur dari dulu basis PNI sama PKI ya. Kan PKI menangnya di Jawa Tengah kan? Iya. Iya, benar. PKI Jawa Tengah nggak menang, tetap PNI. Oke. Dia menang di mana? Nggak ada. Oh, kagak ada. Dari 16 daerah pemilihan, 13 dikuasai Masyumi, 1 NU di Jawa Timur, lalu PNI. Oke, tapi karena dia Jawa, Jawa Iya. Tengah, Jawa Timur, makanya dari segi suara dia menang. Iya, ya dia menang Jawa Tengah dan Bali, 2 daerah pemilihan. Siapa? PNI. PNI. Oke. Jawa Timur yang menang? NU. NU. I see. NU kan nomor 3. Nomor 3 ya. Nomor 1 PNI, nomor 2 Masyumi, nomor 3 NU, nomor 4 PKI. Iya, tapi di Jakarta PKI nomor 2, Masyumi tetap nomor 1. Oke. Jangan salah. Oke. Di Jakarta dia nomor 2. Nomor 2 PKI ya. Iya. Tapi kalau yang saya baca, misalnya Bu Mega mengatakan buku-buku Bung Karno, Marhainisme mungkin ya, kita yang buku yang tebalnya itu, termasuk juga Nasasos, nasionalis agama dan Marxisme, mungkin ya, diajarkan di kurikulum. Nah dia aja udah puluhan tahun nggak pernah menyebut Marhainisme. Kok sekarang disuruh anak-anak menyebut Marhainisme? Dia dulu dong sebut. Nah dia kan kalau pidato kagak bilang hidup Marhen. Kayak PNI zaman dulu. Tapi hidupnya apa? Bukan, dia mulai dengan banteng, kan begitu. Dia mulai pidatonya begitu, bukan hidup Marhen kayak orang PNI dulu. Kok dia nyuruh orang belajar Marhen, dia sendiri kagak pernah sebut puluhan tahun. Tapi kan kita kan nggak boleh juga mengatakan menihilkan apa yang diajarkan Bung Karno. Menurut Babe ya. Apa sih ajaran Bung Karno yang masih relevan untuk diajarkan sampai saat ini? Iya begini ya, buku-buku dia banyak. Sekarang kita pinpoint saja dulu. Ini diajarkan di mana? Di SMA, SLTA, apa di mana? Kalau di universitas di fakultas apa? Ya saya kira fakultas sospol. Ya silahkan saja diajarkan. Iya sosial politik, pemikiran-pemikiran politik Indonesia. Jadi bukan dia saja, Muhammad Hatta, Tan Malaka. Kan begitu. Oke, jadi jangan sampai seperti kultus individu gitu ya. Jangan main secara umum aja kan. Tapi kalau kita bicara mengenai pemikiran-pemikiran tokoh Indonesia, ya apa aja bisa diajarkan berarti. Oh iya, termasuk Natsir. Iya, komprehensif dong. Betul. Boleh juga dia tulisannya tentang nasionalis agama dan Marxisme. Iya. Sebagai sebuah ilmu ya. Tapi di sospol. Di sospol, jangan di anak SMA. Iya, belum pas. Belum pas. Itu. Jadi harus lebih spesifik lah kalau mengusul, jangan umum gitu kan. Oke. Ya mungkin ada yang spesifiknya barangkali, cuma kita nggak tahu mungkin.